Jadi di Beji itu kenapa rutin dan sampai kemarin masih paling parah menurut saya? Paling parah. Ya karena dua sungai di sana ya, Bangiltak ya, Kalimati sama satunya Orati ya, yang dari Gempol itu kan memang belum tersentuh gitu loh. Oh iya. Menurut saya nggak ada solusi lain. Nah, gimana kan air itu kan cari jalan, Iya, cari benar. jalan ke laut. Salam ya. Waduh, capek kayaknya ya barusan dari ikut terjun ke banjir. Ikut terjun ke banjir kayaknya suaranya agak capek ini. Iya, kemarin itu yang di Pak Beji ya, di anu Gedung Ringin. Pak. Oh, di Gedung Ringin. Ya, di Gedung Ringin. Oh ya. Waduh, itu sampai setinggi dada. Gimana itu ceritanya, Pak Dian? Mungkin ini bisa sharing juga ini buat ya, ini kan langsung terjun ini. Kondisinya memang kondisi ini kan sering 12 tahunan katanya kan, memang sering tiap tahun gitu. Gimana Pak Dian melihat kondisi-kondisi di titik itu, mungkin langsung bagi-bagi makanan juga. Sampai pagi ini belum surut kayaknya ya. Iya, belum. Informasinya masih tergenang lah. Gimana Mas Yogi? Iya, ya saya mau nanya soal itu juga sih. Apa mungkin yang bisa menjadikan masukan juga kan? Paling tidak selain kita melakukan tindakan apa ya, bagi-bagi bantuan ketika ada kejadian, terus mungkin apa yang ingin didorong dan ingin disampaikan dengan kejadian banjir yang rutin, kemudian kondisi di titik-titik itu gimana, Pak Dian? Melihat ini, Pak Dian? Ya, di Kabupaten Pasuruan itu kan sebenarnya sudah terpetakan ya. Ya. Peta banjir setiap tahun, juga peta kekeringan setiap tahun ini kan sudah terpetakan sebenarnya, tinggal penyelesaiannya. Nah, salah satu penyelesaian yang menurut saya cukup jitu selama ini yaitu normalisasi beberapa sungai utama ya, aliran sungai utama yang melintasi Kabupaten Pasuruan. Sebagai contoh Mas Yogi, yang menurut saya terbukti jitu itu normalisasi Sungai Kedung Larangan. Itu kan dilakukan 2018, 2019 ya, Multiyas ya. Ya. 17. Nah, di 2 tahun di Kalianyar itu tidak pernah banjir. Jadi dinormalisasi Sungai Kedung Larangan yang sedimentasinya luar biasa ya. Ya wajar lah, karena memang air itu dari atas, dari hulu, dari gunung atau dari daerah-daerah atas itu mengalirkan ke sungai. Sederhana logikanya kan begini, sungai misalkan Kedung Larangan lebar 50 meter, kemudian kedalaman 20 meter ya, 10 sampai 20 meter. Nah, sebelum dinormalisasi itu kedalamannya hanya 2 sampai 5 meter. Mestinya daya tampungnya kan 50 meter kali 20 meter misalkan ya. Itu kan sudah 100 kubik per meternya. Nah, kali anggap misalkan sepanjang 5 kilo. Nah, kemudian dangkal menjadi 2 sampai 5 meter. Itu kan daya tampungnya kan berkurang sampai 80%. Sementara debit airnya, kalau kita baca jurnal-jurnal internasional, debit air kita ini kan naik setiap tahun ya. Curah hujan kita kan naik. Sekian mili per curah hujan. Logikanya kan memang daya tampung sungai kita tidak mampu. Ini yang di hilir ya, yang di bawah. Jadi di Beji itu kenapa rutin dan sampai kemarin masih paling parah menurut saya? Paling parah. Ya karena dua sungai di sana ya, Bangiltak ya, Kalimati sama satunya Orati ya, yang dari Gempol itu kan memang belum tersentuh gitu loh. Oh iya. Belum tersentuh dan berbarengan. Iya kan rencananya kan tahun ini ada, tapi kena refocusing, kena COVID kayaknya tertunda ya. Kayaknya tertunda. Itu kan memang usulan kita ke kementerian dan provinsi ya, karena itu memang tanggung jawab pusat dan provinsi untuk normalisasi beberapa sungai kita, termasuk Sungai Welang di Keraton, kemudian Rejoso ya. Nah, wajar menurut saya banjir itu ya memang wajar. Kenapa? Karena curah hujannya tinggi, kemudian
airnya dangkal, sungainya dangkal, kemudian lautnya pasang. Ya kate nang di Banyune. Dan lokasinya juga ada di pas di hilir yang bersentuh dekatan langsung dengan laut begitu ya memang. Iya. Kali Anyar kemarin kan yang hujan pertama yang sangat deras itu kan juga banjir ya, artinya banjir, tapi kan lewat karena sungainya kan sudah normal gitu loh. Begitu air laut surut, ya sudah hilang. Karena sungainya sudah normal. Nah di Beji kenapa nggak surut-surut? Meskipun air lautnya sudah surut, misalkan ya, jam sekian itu kan air laut surut ya. Jam 12 malam itu kan mulai surut. Ya karena sungainya dangkal, dari banyu nggak bisa lewat. Jadi banyunya menggenang ya. Kerasan di situ. Kata Melayu nang laut, sungainya lebih tinggi. Tapi ketika kita juga lihat beberapa sharing video sampean yang sampai setinggi dada ini kan sangat, ini rendah sekali atau bagaimana melihat ini? Rendah sekali. Jadi itu yang sampai dada itu di halamannya. Jadi halaman-halaman rumah penduduk itu sampai rata-rata dada ya. Setidaknya di perut lah. Minimal di perut kalau di halaman rumah. Kalau di jalan dan di dalam rumah itu kira-kira sepaha, selutut sampai paha lah. Selutut. Karena masyarakat sudah tahu ya meninggikan rumahnya ya, kayaknya ya. Sudah ada seperti itu. Ada tapi sangat sedikit. Kemarin yang saya lewati yang paling dalam itu hanya satu rumah yang air yang tidak masuk. Karena tingginya sudah 1 meter dari jalan. Sepertinya begitu. Jadi air itu kira-kira 60 cm lah di masuk rumah itu sampai 70 cm. Karena setiap tahun bahkan sering akhirnya orang juga sudah nggak mau diajak ngungsi ya. Kalau yang sudah beradaptasi, sudah akrab berarti dengan kondisi. Gimana? Yang punya kemampuan ekonomi mungkin tapi yang sebagian besar masih contoh yang satu gang itu yang saya lewati kemarin hanya satu rumah yang tidak sampai nggak tergenang ya. Sisanya seluruhnya kasihan. Allah. Nah memang solusi utamanya memang harus dinormalisasi itu ya. Salah satu solusi paling efektif ya saat ini begitu. Menurut saya nggak ada solusi lain. Nah gimana kan air itu kan cari jalan, jalan ke laut. Cari jalan ke laut. Ya untuk solusi jangka panjang dan solusi lainnya tentu di hulu daerah tangkapan air kita juga perbaiki. Ya pohon-pohon yang terus mulai gundul, mulai tua, kemudian pohon-pohon yang punya resapan tinggi ya, misalkan kayak beringin, kemudian dan lain-lain lah. Ya, karena sebenarnya petanya sudah jelas daerah mana yang sering kali kena dan sebagainya, ini kan sudah tahu semua. Jadi mungkin ini kaitannya dengan persoalan anggaran. Sudah hafal. Masih di persoalan sama dengan di mana di Keraton itu ya kan tahun ini rencananya. Itu. Sebagian tahun ini untuk temboknya itu parapetnya itu ya. Cuman normalisasinya kayaknya belum karena kena refocusing ya. Itu kan memang alirannya dangkal semua, lagi seperti di Rejoso itu kan juga sungainya belum dinormalisasi ya. Jadi saya pernah juga ke Rejoso, pernah saya cerita kalau tidak salah Mas Yogi. Jadi di ujung, di hulu ya, menjelang ke laut, itu kan ada gundukan ya, semacam bukit ya, gundukan tanah lah, karena itu terus dari atas gunung. Dari atas, jadi sedimentasi di situ. Dari atas dibawa terus, sedimentasinya itu lebih tinggi itu daripada lautnya itu loh, daripada airnya. Jadi kalau air masuk ke sana, ya mesti balik ketika air laut pasang kan mental, gitu. Jadi balik lagi ke daratan. Jadi ya memang parah memang, lama sekali kan sungai kita ini. Tidak dinormalisasi, mungkin 30 tahunan ya. Itu memang karena proses anggarannya cukup besar atau bagaimana kemudian ketika kita melihat seperti ini? Ya di luar satu anggarannya besar, yang kedua bukan kewenangan kabupaten ya. Jadi itu selalu kita dorong ke pemerintah pusat dan provinsi. Cuman memang daya dorongnya ini harus rotok mekso. Saya contohkan, yang saya contohkan 2016 ya. Saya ingat itu yang banjir besar, saya terus kemudian kumpul sama teman-teman PWI di kantor PWI itu.
Terus besoknya kan saya langsung ke Pak Menteri langsung itu kan sama Pak Bupati difasilitasi oleh seorang teman di Jakarta. Ketemu Pak Menteri langsung. Karena sama ketemunya sama Pak Menteri langsung, Pak Basuki waktu itu Menteri PUPR ya. Ya. Agak mintanya itu coro anu rotok makso itu. Yang banjir di Keraton waktu itu parah itu loh. Bener. Kemudian dijanjikan oleh beliau, oke tahun depan. Nah, akhirnya kan depan dianggarkan kan besar-besaran tapi kan bertahap ya, karena kalau kira-kira 1 triliunan lah. Kalau semua sungai dibar. Iya, jadi menurut saya harus ada dorongan yang serius lagi, lebih serius lagi ya. Betul. Ke pemerintah pusat. Saya berharap sih wakil-wakil kita yang di Senayan juga mendengar soal ini lah. Ya, betul. Ada Pak Misbahun, ada Bu Anies, ada Pak Mullah Siddiq, ada siapa lagi yang dari Pasuruan ya? Mufti, ada Mufti. Mufti, ya, ada Dr. Mufti. Ya, semua yang dapil sini lah, dapil Pasuruan ada Mas Reza, Faisal Riza, ya, ada Hasan. Karena ini kan mengganggu nasional ya, jalur transportasi nasional ya. Oke. Ke Surabaya, Bali lah. Oke, Siap, Mas Yogi. terima kasih atas untuk berbagi. semua ya. Siap, ya. Assalamualaikum.